Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Enggak. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan memberikan pendidikan agama Islam, pembelajaran pendidikan agama Islam ya, terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas mana? Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga di pagi hari ini kita tetap semangat dalam pembelajaran ya, ceria, tetap bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan berbakti terhadap orang tua. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Adelia, Hadir Ibu. Adista, Ahmad Saka, Hadir Bu. Alfiola, Hadir. Andin, Anggi, Hadir. Erviana, Hadir. Fatihah Arya, Hadir. Indah, Hadir. Muhammad Raka, Hadir. Muhammad Zulfikar, Hadir. Oktavia Ramadhani, Hadir. Salsabila Melani, Siti Balkis, Hadir. Siti Humairah, Hadir. Jaskia. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ingat kembali pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat? Oke, mana? Ya. Materi minggu lalu adalah berkaitan dengan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai muslim harus selalu membiasakan berperilaku jujur. Karena perilaku jujur adalah sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Dan juga sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya dunia dan agama. Kehidupan dunia akan hancur dan agama akan menjadi lemah tanpa di atas kebohongan. Jadi di sini adalah minggu kemarin itu berkaitan dengan kejujuran. Saja'ah, berani berkata jujur. Dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk selalu bersikap jujur. Ketika ulangan berarti kita harus jujur terhadap diri sendiri. Ketika bersama orang tua berarti kita pun harus membiasakan berkata jujur, karena jujur itu adalah modal utama dalam pergaulan, dalam setiap langkah kita. Ketika kita akan melakukan apapun itu harus jujur. Jadi kita berusaha untuk selalu membiasakan diri dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada, kita harus selalu bersikap jujur. Paham semuanya? Paham. Semoga kalian bisa mengaplikasikan materi minggu lalu yang berkaitan dengan saja'ah. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yang terkait dengan
dengan perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis taat dan patuh terhadap orang tua. Ini sebagai pengetahuan. Menganalisis itu macam-macam. Kalian harus bisa menerapkan bagaimana supaya kita itu bisa berperilaku hormat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian yang kedua adalah keterampilannya, kalian harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa menerapkan bagaimana ketika orang tua kita, misalnya orang tua kita itu sedang sakit. Nah, kita harus seperti apa? Bagaimana cara menghormatinya? Karena ingat, orang tua waktu kita kecil tanpa mengeluh untuk mengasuh diri kita. Sekeras apapun, seletih apapun orang tua selalu menyayangi kita. Karena itu kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa berperilaku hormat dan patuh terhadap orang tua. Di sini ada peta konsep ya terkait dengan hormat dan sayangi orang tua dan guru. Yang pertama di sini adalah pentingnya menghormati orang tua. Orang tua itu sangat penting bagi kita untuk selalu dihormati. Sebesar apapun, sebagaimanapun perilaku orang tua, tetap kita harus menghormati. Ada mungkin di antara kalian misalnya orang tuanya, karena kalian berada di posisi anak terakhir sehingga orang tuanya yang sudah sepuh. Benar nggak? Ya. Karena kalian anak terakhir sehingga orang tuanya sepuh. Kadang jangan sampai di zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang kadang kalau misalnya orang tuanya tidak modelis, ya, tidak bergaya, apalagi yang sudah tua kadang suka malu. Ya. Jangan ada prasangka seperti itu. Biasakan kita tetap menghormatinya, pekerjaannya seperti apapun mereka harus kita hormati karena di sini pentingnya menghormati orang tua. Kemudian yang kedua adalah pentingnya menghormati guru. Guru adalah orang tua kalian yang kedua setelah orang tua, sama derajatnya, harus kalian hormati karena menghormati orang tua, menghormati guru, semuanya ini akan membawa keberkahan. Nah, di sini akan ada cara berbaktinya itu seperti apa. Ketika kita misalnya, contohnya ya Nak ya, ketika misalnya kalian mau berangkat sekolah, apa yang harus kalian lakukan? Bersalaman. Minta doa. Minta doa supaya dalam pembelajaran, dalam kegiatan apapun kalian misalnya bekerja atau misalnya kalian belajar, itu diberikan kemudahan. Karena di sini menelaah pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru juga, kita harus menjadi akan terbiasa. Sering kita menghormati, sering menghormati guru. Kalian duduk di sebelah sini pun itu tidak boleh, ya. Karena menghormati sama dengan menghormati guru. Kemudian ketika bersama orang tua dimanapun kalian sayangi, cintai. Itu adalah yang akan menjadikan peta konsep dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya di sini ada sebuah Al-Quran, surat An-Nisa. Ada yang mau membacakan Quran surat An-Nisa ayat 36? Boleh lihat di HP kalau misalnya tidak terlihat info.
surat An-Nisa ayat 36. Sudah ketemu? Sudah. Kita baca secara bersama-sama ya, dari tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi was-jari dzil junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Di sini dijelaskan wa'budullaha, artinya sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syai'an, dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, di sini wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wabil qurba, wabil qurba wal yatama wal masakin, dan di sini juga jelas ya, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jaril qurba wal jaril junubi was-sahib, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat kita. Kalian pasti di sini kenapa ada kalimat sahabat, teman, itu adalah supaya kita, selain kita tadi perintahnya itu yang pertama adalah kita jangan la tusyrik bihi syai'an, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang keduanya kemudian perintahnya di sini adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, karena di sini jelaskan selanjutnya, di sini innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya di sini kita selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan Quran surat tersebut, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan patuh terhadap orang tua. Oke, perhatikan video di bawah ini ya. Nanti kalian perhatikan.
saksikan tadi video yang terkait dengan ketaatan terhadap orang tua, ada yang bisa kalian cermati atau bisa menanggapi dari yang sudah kalian ada tayangan tadi? Hari ini ya. Hari ini tanggapan dari video yang tadi berdiri. Video tersebut menyimpulkan bahwa kita tidak boleh kita selalu menghormati orang tua karena ridho Allah berada di orang tua, murka Allah berada di murka orang tua. Oke, benar ya. Terima kasih ya. Sudah dijelaskan bahwa ridho Allah tergantung terhadap ridho orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung dari murka orang tua. Hadisnya apa? Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhti wa walidain. Ridho Allah itu tergantung terhadap ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung juga terhadap murka dari orang tua. Oke, sekarang kalian dari penyaksian yang tadi tentang video yang sudah kalian lihat, coba kalian buat sebuah proyek. Ya, kalian boleh berkelompok 5 atau 4. Oke, tangga berkelompok dulu. Dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ke situ ya, 5 ya, berarti 5. Ke sini. Ini 1, 2. Boleh berempat ya. 4. Nanti kalian buat proyek di sini yang harus kalian persiapkan. Kalian bisa menyajikan sebuah kasus ya, sebuah kasus boleh kalian berupa video, clipping ataupun misalnya poster ya terkait dengan taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian nanti siapkan pertanyaan karena nanti akan ada yang diantara kalian akan presentasi ya. Nanti kalian siapkan pertanyaannya. Kemudian kasus dari permasalahan tersebut seperti apa? Ya itu ya. Baru kalian menulis, kalian tulis atau gambar poster tersebut atau clipping tersebut dibuat. Paham? Paham. Oke, boleh kerjakan. Boleh dengan HP juga boleh. Iya. Cari referensi Ya, referensi. Aku cari referensi. Ini dari kan masukin. Kalau baca dari HP juga boleh. Internet atau YouTube-nya. Dari sini aja kalau kita ngumpulin pesannya aja nanti ya presentasi sama ya itu membuat kepada guru. Kita buat poster aja tentang Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Ada yang akan dipresentasikan, satu kelompok. Yang siap presentasi siapa? Oke, boleh kelompoknya Ustaz dan lain-lain.
Alfian untuk presentasi pernikahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Hormat dan patuh terhadap orang tua. Dalam agama Islam, menghormati kedua orang tua adalah wajib hukumnya. Karena Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentunya didasari oleh jiwa yang baik pula, yang nantinya dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di luar dirinya. Kemampuan tersebut harus dilatih terlebih dahulu untuk mendidik jiwa manusia sehingga mampu bersikap menyantun. Hormat dan patuh kepada orang tua tentunya sangat penting untuk kita ketahui, entah yang bersifat spontanitas maupun ilmiah. Sejak kecil mulai diajarkan bagaimana agar kita selalu bersikap hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada orang tua. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara mendengarkan semua perkataannya dengan penuh hormat dan rendah hati, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua, senantiasa meminta doa restu. 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu 2 orang yang dizalimi, doanya orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berbicara tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, di antaranya surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Mitra Amelia. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua tidak selamanya melakukan kebaikan, terutama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah sholat dan puasa Ramadan. Kedua hal tersebut sangat diwajibkan untuk dikerjakan. Nah, suatu ketika orang tua meminta anaknya untuk melakukan kewajiban tersebut, apakah kita harus patuh atau tidak? Baik, izin dijawab. Kita harus patuh terhadap perintah orang tua. Walaupun orang tua kita tidak melaksanakannya, sebagai anak kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik. Barangkali ibu kita sedang berhalangan, atau ibu kita atau ayah kita sudah melaksanakan sholat, tetapi kita tidak mengetahuinya. Ya. Tapi ternyata jika melaksanakan kebaikan tersebut, bagaimana yang harus kita lakukan? Jika orang tua kita benar-benar tidak melakukan ibadah tersebut, kita sebagai anak harus mendoakannya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kita cukupkan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ketika orang tua kita melakukan perbuatan tersebut yang jelas-jelas dalam surat-suratnya sudah dijelaskan tadi ya, bahwa di situ adalah kita tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus taat sebagai anak kepada orang tua. Taatnya kita kepada anak itu kepada orang tua itu tetap kita harus di sini adalah menghormatinya seperti orang tua kita itu sama menyayangi kita. Tidak ada batasan dan tidak ada hitung-hitungan. Tidak bisa kita menghitung jasa berapa uang yang dikeluarkan orang tua kita semenjak kita kecil. Kita hitung, diberi rumah sebesar apapun orang tua kita tidak akan terbalaskan. Ya, jadi ketika orang tua kita melakukan perbuatan yang namanya manusia itu kan pasti akan ada melakukan perbuatan baik dan buruk. Mungkin orang tua kita sedang lalai. Jadi kita sebagai anaknya ketika mengetahui walaupun berita kita taat, bukan kita melihat orangnya. Ya. Jadi lihatlah yang diucapkan, bukan melihat orangnya. Jadi di sini adalah ketika kita itu adalah perbuatan baik maka kita lakukan, kita laksanakan. Ketika orangnya tersebut masih melakukan perbuatan yang tidak baik maka apa yang harus kita lakukan? Didoakan. Batu sekeras apapun pasti akan berlubang, lama-lama akan pecah. Sama orang sekeras apapun pemikirannya, karakternya, tapi ketika kita doakan, insya Allah akan berubah sedikit demi sedikit. Itu ya yang harus kalian pahami di sini adalah terkait dengan taat dan patuh terhadap orang tua. Yang disebut adalah kita sebagai anak harus selalu mendoakan. Ya. Kemudian apa lagi? Selain mendoakan, selalu memberi doa restu untuk dilancarkan apa yang kita lakukan tersebut akan berjalan dengan lancar. Oke, kayaknya ada yang ngantuk, ada yang nguap, ada yang sudah boring ya, sudah bosan ya. Kita lanjut dengan permainan metode tarik stick. Ini adalah, anggap ini adalah kayu. Ada spidol ya, jangan di sini. Dapatkan kayu. Stick ini akan berputar kepada siapa saja yang berada di akhir. Yang terakhir maka akan diberikan pertanyaan. Siap? Siap. Dari sebelah sini dulu. Kita baca salawat apa? Maria. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Allahumma sholli sholatan
pertanyaan. Ada pilih yang mana? Yang pertanyaan sedikit dan Kanan. Tengah ya, udah di tengah. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada siksa orang tua. Maksud hadis tersebut adalah maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita diridhoi, jika kita ingin ridho Allah, kita harus mendapatkan ridho orang tua terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita mendapatkan murka orang tua, berarti itu murka Allah juga. Ya, itu kan hadisnya. Di sini adalah maksud hadisnya. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada orang tua. Maksud dari hadisnya. Jadi apa tadi? Kembali, ulangi tadi apa? Maksud ada? Tadi berarti jika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus patuh terhadap orang tua. Ya. Nah, oke, benar ya? Benar. Kalau ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Satu lagi ya. Selawat yang ada pendek aja, selalu panjang. Jangan apa ya? Atau kalian boleh dengan sebuah lagu kebangsaan. Oke, kelompok tadi dari Adel ya? Iya. Dari Adel. Sana ya? Sini. Apa lagu? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Perhatikan pertanyaannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, Aisyah selalu taat dan patuh terhadap perintah gurunya. Karena Aisyah selalu berpedoman bahwa menghormati guru itu sangat penting. Jelaskan menurut Anda bahwa menghormati guru itu sangat penting. karena memberikan ilmu. Karena memberikan ilmu. Ya, benar ya. Karena di sini ilmu yang kita peroleh akan menjadi bermanfaat. Oke, benar. Jadi terima kasih.
PD yang ada di latihan di halaman halaman 132. Kalian kerjakan, kemudian hasil kerjaan kalian buat link Google Drive ya. Nanti kalian kerjakan di situ baru dikirim menggunakan Google Drive. Paham? Paham. Mari kita tutup. Mari kita buat kesimpulan terkait dengan taat dan patuh terhadap orang tua. Taat dan patuh terhadap orang tua ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena bagaimanapun kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, baik itu dalam segala hal ya. Kita ingin hidup kita selalu diiringi dengan keberkahan, kemanfaatan untuk hidup, apalagi berkaitan dengan ilmu. Karena kalau kita berkaitan dengan ilmu, kita harus jangan merasa cukup ya, berbeda dengan masalah harta. Kalau dengan harta kita tidak boleh melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, supaya kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau untuk masalah ilmu, kita harus melihat ke atas, karena bagaimanapun ilmu ketika kita sudah pintar pun jangan merasa cukup, harus selalu belajar, karena pendidikan itu long life education ya, jadi belajar pelajaran seumur hidup ya. Baik, orang yang memberikan ilmu adalah guru yang sebesar apapun nanti kita, misalnya kita sudah sukses apapun, kita sudah sebaik apapun, tetap kita harus menghormati. Kalian hormati guru kalian mungkin dari TK ya, dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, nanti kuliah, kalian tetap harus menghormati. Orang tua juga harus kalian hormati. Nanti ketika orang tua kalian sudah lemah, orang tua maksudnya lemah ini sudah sakit-sakitan, kalian tetap harus mengurus. Jangan sampai orang tua kalian karena dari kecil misalnya tidak pernah mengurus kalian, tiba-tiba kalian ingin diberikan ke panti asuhan atau apa. Jangan ya. Kita asuh karena mereka lah, dengan mereka kita menjadi lebih baik ya, menjadi kehidupan kita menjadi lancar ya, mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan apa tadi hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita boleh baca Al-Fatihah ya. Rahmatil Nabi Mustafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.